Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, welcome back to my YouTube channel, Nafisa Rehana. Hari ini aku kembali mengupload video di YouTube aku setelah sekian lama dan aku memulai dengan sesuatu yang baru ya. Ini aku mulainya dengan materi tentang SKB karena kayak yang kita tahu ini kan lagi perekrutan PNS lagi sedang berjalan yang SKD. Cuman kan yang mungkin yang memiliki passing grade yang tinggi pasti langsung mempersiapkan diri untuk SKB. Maka dari itu aku ingin membantu teman-teman semuanya membahas bersama terkait SKB Kesehatan Umum dengan judul Puskesmas dan kebijakan dasar Puskesmas. Nah, di sini aku nggak masuk menggurui, kita tuh sama-sama belajar. Nanti kalau memang ada yang kurang di materi aku, boleh kalian komen di bawah. Dan langsung aja kita masuk ke materi yang pertama tentang Puskesmas. Nah, definisi puskesmas. Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan yang lebih mengutamakan promotif dan preventif, di mana kemampuan pelayanan puskesmas itu ada non-rawat inap dan rawat inap. Landasan hukum terkait puskesmas, ini ada beberapa ya teman-teman. Yang pertama, Permenkes nomor 43 tahun 2019 tentang puskesmas. Yang kedua, Permenkes nomor 46 tahun 2015 tentang akreditasi puskesmas, klinik pratama, tempat praktek mandiri dokter, dan tempat praktek mandiri dokter gigi. Yang ketiga itu ada Permenkes nomor 44 tahun 2016, pedoman manajemen puskesmas. Yang terakhir ada Kemenkes nomor 128 tahun 2004 mengenai kebijakan dasar puskesmas. Nah, di sini itu ada persyaratan puskesmas, di mana persyaratan yang pertama, puskesmas harus didirikan pada setiap kecamatan. Dalam kondisi tertentu, pada satu kecamatan dapat didirikan lebih dari satu puskesmas. Kondisi tersebut, ini maksudnya kondisi di satu kecamatan tuh ada lebih dari satu puskesmas dengan mempertimbangkan kebutuhan pelayanan, jumlah penduduk, dan aksesibilitas. Jadi kalau misalnya di satu kecamatan penduduknya itu banyak, nah itu kemungkinan bisa aja ada 2 puskesmas di satu kecamatan. Nah, puskesmas sebagaimana yang dimaksud untuk memenuhi persyaratan itu ada lokasi pembangunan, prasarana, peralatan, ketenagaan, kefarmasian, dan laboratorium klinik. Nah, indikator kecamatan sehat, karena kan tadi kalau puskesmas itu tanggung jawabnya untuk UPM sama upaya kesehatan masyarakat sama upaya kesehatan perseorangan di kecamatan. Jadi indikator kecamatan itu sehat apabila lingkungannya itu sehat, perilaku sehat, cakupan pelayanan kesehatan yang bermutu, derajat kesehatan penduduk kecamatan. Next. Nah, di sini ada kedudukan puskesmas. Jadi, puskesmas itu memiliki 4 kedudukan ya teman-teman. Yang pertama, sistem kesehatan nasional. Nah, sebagai sarana pelayanan kesehatan serata pertama yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan UKP dan UKM di wilayah kerjanya. Nah, wilayah kerjanya ini itu kecamatan. Yang kedua, sistem kesehatan kabupaten atau kota, itu artinya sebagai unit pelaksanaan teknis dinas kesehatan atau kabupaten kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan sebagaimana tugas pembangunan kesehatan kabupaten atau kota di wilayah kerjanya. Yang ketiga, ini adalah puskesmas sebagai sistem pemerintah daerah, di mana sebagai unit pelaksanaan teknis dinas kesehatan kabupaten atau kota yang merupakan unit struktural pemerintah daerah, kabupaten atau kota di bidang kesehatan di tingkat kecamatan. Aduh, agak panjang ya ini tentang kedudukan dari puskesmas. Yang terakhir, ini ada
antar sarana pelayanan kesehatan strata pertama. Ini maksudnya, kedudukan puskesmas di antara sebagai sarana pelayanan kesehatan strata pertama ini adalah sebagai mitra. Artinya itu mitra praktek dokter gigi, praktek bidan, poliklinik, dan balai kesehatan masyarakat. Nah, di sini juga pihak puskesmas itu sebagai pembina ya teman-teman, pembina kegiatan posyandu, polindes, pos obat desa, dan pos UKK. Nah, bagaimana sih struktur organisasi puskesmas? Nah, struktur organisasi puskesmas ini terdiri dari kepala puskesmas, unit tata usaha, unit pelaksana teknis fungsional puskesmas, dan jaringan pelayanan puskesmas. Selanjutnya di sini juga ada fungsi manajemen puskesmas. Nah, di sini kan manajemen puskesmas itu ada 3. Yang pertama itu manajemen mengenai perencanaan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan manajemen puskesmas tentang perencanaan? Nah, di sini perencanaannya itu ada perencanaan upaya kesehatan wajib dan upaya kesehatan pengembangan. Nah, terkait upaya perencanaan ini, kesehatan yang wajib sama yang pengembangan, nanti akan aku jelaskan di slide berikutnya. Selanjutnya, untuk manajemen pelaksanaan dan pengendalian, itu ada langkah-langkah pengendalian dan pelaksanaannya ya teman-teman, di mana yang pertama itu ada perorganisasian, penyelenggaraan, pemantauan, dan penilaian. Yang terakhir ada pengawasan dan pertanggungjawaban, di mana pengawasan internal dilakukan oleh atasan langsung, artinya kepala puskesmas yang melakukan pengawasan secara internal. Kemudian ada pengawasan secara eksternal, itu dilakukan oleh masyarakat, dinas kesehatan kabupaten atau kota, serta berbagai institusi pemerintah lainnya, kayak misalnya dinas kesehatan dan lain-lainnya. Kalau di sini untuk yang manajemen pertanggungjawaban itu di mana setiap akhir tahun dibuatkan pertanggungjawaban terkait anggaran yang telah ditetapkan di awal tahunnya. Nah, ini tadi yang aku bilang mengenai manajemen puskesmas yang perencanaan. Jadi ada perencanaan kesehatan wajib dan upaya kesehatan pengembangan. Nah, di mana yang upaya kesehatan wajib itu ada upaya promosi kesehatan, upaya kesehatan lingkungan, upaya kesehatan ibu dan anak, serta keluarga berencana, upaya perbaikan gizi, dan lainnya. Terus untuk upaya kesehatan pengembangan ada upaya kesehatan sekolah, upaya kesehatan olahraga, upaya perawatan kesehatan masyarakat, dan lainnya. Ini nanti boleh teman-teman baca sendiri ya. Oke, nah teman-teman itu aja untuk materi mengenai SKB Kesehatan Umum tentang Puskesmas. Nanti aku akan kasih part 2-nya untuk kita bahas soal sama-sama. Dan juga aku ngajak teman-teman untuk di like, subscribe, dan komen akun YouTube aku, supaya aku makin semangat untuk nge-share materi selanjutnya. Oke, see you, goodbye. Assalamualaikum.